Selamat malam Bapak Ibu, saya dari perwakilan kelompok yang sudah memberikan presentasi pertama tentang keterbagian dan tentang EPB kemarin. Kita akan coba kerjakan soal-soal yang kemarin sudah disampaikan juga oleh rekan Rendra. Saya melanjutkan 4 soal lainnya. Jadi, to mail a first class letter in the United States of America, it costs 33 cents for the first ounce and then 22 cents for each additional ounce or fraction thereof. Jadi Bapak Ibu tinggal cari ya Bapak Ibu di sini. Misalin dulu deh. Misal namanya formula atau functions itu kita misalin deh, X ini adalah jumlah ounce-nya gitu ya. Nah, berapa ounce itu untuk letternya ya, amount-nya gitu, ounce-nya berapa gitu. Kemudian untuk si fx itu adalah fungsi biayanya atau cost formula. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat dulu ya. Kasus ini yang pertama, untuk first ounce itu biayanya 33. Jadi kita bisa tuliskan fx itu 1 kali 33 dan sisa ounce-nya itu kan x-1 ya. Ini biayanya 22. Sehingga hasilnya 33 tambah 22 kali x-1. Atau bisa ditulis 33 tambah 22x kurang 22. Bisa ditulis 11 tambah 22x. Nah, dari angka-angka pada fx ini bisa kita keterkaitkan dengan keterbagian 11. Terbagian 11. Sehingga apakah untuk biaya 1,45 atau 2,31 ini mungkin menjadi biaya yang dihasilkan dari functions ini begitu ya. Kalau kita jadikan sen 1,45 itu kan 145 sen ya. Kemudian 231 sen. Apakah ini habis dibagi 11 gitu maksudnya. Jadi Bapak Ibu bisa cek aja ya. 11 itu kan tidak habis membagi 145. Tapi 11 habis membagi 231. Jadi yang possible yang ini Bapak Ibu. Yang ini yang 0. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. EPB dari 1 tambah 2 dan seterusnya sampai tambah N. Dan 1 kuadrat, 2 kuadrat sampai tambah N kuadrat itu kurang dari 100. Maka nilai maksimum dari N. Ini soalnya lumayan menjebak dari rekan Syarif ya. Kita coba jawab. Kalau mencari EPB ini bilangan berurutan, kita lihat, ingat-ingat dulu rumusnya. 1 tambah 2 tambah dan seterusnya sampai tambah N ini berdasarkan induksi juga sudah dibuktikan rumusnya N kali N plus 1 per 2. Sedangkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah dan seterusnya sampai tambah N kuadrat ini rumusnya N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Nah, dari sana kita sepakati dulu penulisan EPB-nya, kita tidak perlu tulis EPB-nya, kita buat tanda kurung saja ya. Jadi EPB dari N kali N plus 1 per 2 ini dengan N kali N plus 1, 2N plus 1 per 6 ini EPB-nya berapa? Yang kita cari adalah kurang dari 100. Berapakah N maksimum? Baik. Secara kasat mata nih kalau kita terlena ya, terjebak ya. Saya kemarin menjawab langsung N kali N plus 1 per 2 kurang dari 100. Kenapa? Contoh Bapak Ibu melihat 2 dan 6. EPB-nya pasti 2 karena di angka 6 ini ada unsur 2. Begitu juga di sini Bapak Ibu, saya tandai merah dulu ya. Di sini ada N kali N plus 1 per 2. Di sini juga ada N kali N plus 1 dan 6 ini bisa kita tuliskan 2 kali 3. Jadi untuk kemungkinan pertama, saya akan menuliskan EPB-nya N kali N plus 1 per 2. Karena di setiap elemen bilangannya ada N kali N plus 1 per 2. Tapi ingat Bapak Ibu, ini hanya akan terjadi ketika 2N plus 1 ini habis dibagi 3. Ya, 3 itu habis membagi 2N plus 1. Jadi inilah EPB-nya ya. Ya, N kali N plus 1 per 2 kurang dari 100 EPB-nya. Kalau kita cari N kali N plus 1 per 2 kurang dari 100, maka N kali N plus 1 itu
adalah kurang dari 200. Kalau kita tebak bilangan berurutan yang kurang dari 200, hasil kalinya tuh n-nya 13. But di sini yang ditanya itu yang maksimum dari n. Jadi belum tentu ini ya jawabannya, karena bisa jadi Bapak Ibu ada kemungkinan yang lain begitu. Ini kan jika 3 membagi 2n plus 1. Bagaimana jika 3 tidak habis membagi 2n plus 1? Kalau 3 tidak habis membagi 2n plus 1, berarti kan 3 ini harus membagi dari n kali n plus 1. Sehingga EPB-nya akan menjadi n kali n plus 1 per 6. Ya, 2 kali 3 gitu ya. Karena dia harus membagi n kali n plus 1. Nah, dari sana kita bisa simpulkan n kali n plus 1 per 6 itu katanya kurang dari 100. Sehingga kalau kita kalikan ini Bapak Ibu, n kali n plus 1 kurang dari 600. Jadi n yang mungkin dua bilangan berurutan hasil kalinya kurang dari 600 itu 23 kali 24 ya, jadi n nya 23. So, jadi kalau n maksimum hasilnya 23 Bapak Ibu. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Misalkan m dan n bilangan asli. Jika EPB mn 3 dan EPB 2m 5n adalah 30, maka EPB 15m 6n. Kalau kemarin ini saya sejenak melihat Bapak Ibu nggih. Saya lebih suka sampling sebenarnya. M-nya saya ambil 15 kemarin, kemudian N-nya saya ambil 12. Itu kan EPB-nya adalah 3. Tapi di sisi lain ini kalau M-nya ganti 15 berarti EPB dari 30, N-nya diganti 12 dan 60, ini EPB-nya 30. Nah, yang jadi pertanyaan lah EPB dari 15M dan 6N itu berapa? 15 kali 15 berarti 225, 6 kali 12 berarti itu 72. Nah, ini ternyata EPB-nya kan adalah 8 ya Bapak Ibu ya. Sorry, bukan 8, 9, sorry. Ya, karena kalau sampling itu kan udah pasti jadinya, karena kalau kita mendapatkan salah satu sampelnya begitu berdasarkan keumumannya pasti demikian juga gitu. Cuman mendapatkan angka yang bisa disampling dan langsung dapat hasil yang sesuai itu kan tidak mudah. Jadi kita coba menggunakan teori-teorinya begitu ya. EPB itu kan berdasarkan definisi itu, suatu bilangan dikatakan EPB di apabila ada bilangan bulat lain, sehingga begitu kan ya. Jadi mn ini PB-nya 3 itu terjadi jika m dapat dinyatakan sebagai 3k, n dapat dinyatakan sebagai 3l gitu misalnya. Ini dengan syarat EPB dari k dan l adalah 1. Nah, beranjak dari sini kita lihat EPB dari 2m 5n ini kan 30. Mari kita input coba, M-nya kita ganti ke dalam K, N-nya kita ganti ke dalam L. Jadi hasilnya 2M itu akan menjadi 6K, 5L itu akan menjadi 15L karena dikalikan 3 semua ya. Ini hasilnya 30. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa buat 6K itu sesuai definisinya akan menjadi 30. Kelipatannya 30 gitu ya, 30A gitu misalnya. Jadi sederhanakan 30 bagi 6 5A. Ini yang kita dapat yang pertama. Kemudian Bapak Ibu bisa tulis lagi 15L itu bisa kita nyatakan ke dalam kelipatan 30B gitu misalnya. Sehingga L itu bisa dinyatakan dengan 2B. Ini tentu saja juga ya bahwa EPB antara A dan B itu adalah 1. Nah, baru kita melanjutkan ke soal EPB dari 15M dan 6N. Ini berdasarkan teoremanya ya kan, ada kalau dia punya faktor yang sama itu bisa dikeluarkan 15 dan 6 berarti 3 ya. 3 di sini 5M, di sini 2N.
Nah kalau kita ingat-ingat kembali, MN itu kan tadi EPB-nya berapa ya? 3 ya. Boleh sih langsung MN kan 3, 2 dan 5 EPB-nya 1, jadi jawabannya 9, boleh begitu. Atau kalau Bapak Ibu mau kalikan dulu boleh. 5M itu, 5M-nya itu adalah siapa tadi? M itu adalah 3K ya Bapak Ibu. Kemudian N itu adalah 3L ya. Jadi ini bisa ditulis 3 kali 15K kali 6L. Nah Bapak Ibu lihat deh, 15 sama 6 itu kan kelipatan 3 juga ya. Jadi kita keluarkan 3-nya lagi sekali, sisa 5K dan 2L. Nah sini hasilnya 9, 5K dan 2L. KL itu kan ingat ya, itu EPB-nya 1. Jadi ini 5K dan 2L, EPB-nya juga pasti 1 Bapak Ibu. Jadi kita kalikan aja, jawabannya 9. Ya, next soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini saya rasa sudah semuanya pasti bisa Bapak Ibu, bahwa bilangan bulat yang genap itu kalau dijumlah hasilnya 2 bilangan genap pasti genap, 2 bilangan ganjil pasti ganjil, 1 bilangan genap 1 ganjil pasti ganjil. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang lain